ada Pak Harto, ya menghadap Bung Karno gitu. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Mengapa Prabowo bungkam soal ijazah Jokowi? Oleh M. Rizal Fadilah, pemerhati politik dan kebangsaan. Presiden Prabowo seperti tidak peduli atau membiarkan gonjang-ganjing dahsyat soal ijazah Jokowi. Bahkan, ia pernah mengecam mereka yang tengah berjuang mencari kepastian atas status ijazah tersebut. Prabowo bilang, nanti ijazah saya juga ditanya-tanya. Entah berseloroh atau serius. Selembar ijazah mantan Presiden Indonesia begitu bergemuruh akibat fobia atas transparansi, tanggung jawab, dan kejujuran. Negeri ini seperti panggung sandiwara dalam kegilaan orang sakit, tidak mampu menyelesaikan masalah penting dan mendasar dengan cepat dan tepat. Pemimpin gamang untuk mengambil keputusan populis dan terjebak dalam konspirasi jahat untuk saling melindungi. Akibatnya, urusan sederhana berjalan berlarut-larut dan berputar-putar. Alih-alih menyelesaikan, justru semakin banyak saja kambing yang diberi warna hitam. Ijazah Jokowi telah 2 bahkan 4 tahun menjadi misteri dan menimbulkan pertanyaan publik akan keasliannya. Jokowi tidak pernah mau memperlihatkan pada publik. Konon, akan ditunjukkan di pengadilan, namun tidak ada realisasi, hingga akhirnya ijazah itu disita oleh Polda Metro Jaya. Diperlihatkan pada gelar perkara khusus, dengan aturan ketat tanpa foto, rekam, dan sentuh. Tiada kejelasan pembanding, apalagi hasil uji forensik. Kini, uji laboratorium forensik yang menentukan dan ditunggu. Polda Metro Jaya harus beritikat baik, dengan bersedia untuk melepas atau meminjamkan dokumen, agar dapat diuji oleh lembaga penguji independen, baik dalam maupun luar negeri. Atau uji forensik lab for Mabes Polri, dengan mengikut sertakan ahli forensik independen, yang kredibel. Pengujian bersifat menyeluruh, termasuk usia kertas dan tinta, bukan sekadar membandingkan dengan ijazah lain, yang mungkin menjadi bagian dari paket pemalsuan. Meskipun demikian, faktor presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, memiliki posisi strategis dan menentukan dalam penyelesaian kontroversi. Tanpa harus mencampuri proses hukum yang berjalan, presiden ikut bertanggung jawab atas objektivitas penanganan hukum. Menjaga asas equality before the law, menjamin penghormatan HAM, serta memberi sanksi politik atas petinggi aparat yang curang atau bermain. Rakyat mampu membaca bahwa kasus ijazah palsu mantan Presiden Jokowi ini mulai menyengat bau politik, sehingga masalah kecil ijazah dapat diproteksi oleh kekuasaan besar. Ada operasi politik penyelamatan tampaknya. Bungkamnya Prabowo menjadi indikasi dari misi tidak suci ini. Kejahatan masa lalu Jokowi dilindungi dan diupayakan agar tereliminasi. Ijazah pun dibuat seperti asli. Wih, ngeri sekali. Andai Prabowo perintahkan Kapolri untuk bekerja profesional dan presisi dengan mengedepankan pelayanan masyarakat, pulihkan wibawa, serta kasus ijazah palsu Jokowi dibuka seluas-luasnya dan seterang-terangnya. Demikian juga jika Prabowo meminta UGM melalui menterinya, agar pimpinan UGM jujur dan menjelaskan dengan lampiran bukti-bukti yang dimiliki mengenai status akademik Jokowi, tentu keadaan tidak serumit ini. Arah pembuktian menjadi gamblang dan rakyat pun puas. Sayang, itu tidak terjadi, bahkan seperti hanya halusinasi. Prabowo bungkam membisu. Akibatnya polisi bermain sendiri dan UGM bernarasi normatif. Semua berdalih hukum, padahal rakyat paham bahwa hukum itu sedang dijadikan pisau politik. Jokowi, sang mantan presiden yang masih berkuasa, sedang menggunakan pisau itu untuk menyembelih siapa saja, termasuk polisi dan UGM. KPU dan DPR ikut pula terpotong. Bungkamnya Prabowo menyebabkan penilaian absolut bahwa Prabowo dan Jokowi sebenarnya sama saja. Sama-sama bencana bagi bangsa Indonesia.